Selamat malam Pak Ginting. Nama saya John Lendrik Laya, kelas 12 IS2 akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Yang pertama itu adalah hakikat ketimpangan sosial. Naido dan Wells dalam Warwick Booth 2013, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya atau research, kekuasaan atau power, dan status di dalam dan di antara masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui intuisi dan proses-proses sosial. Ketimpangan sosial ditandai ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok masyarakat. Yang kedua itu bentuk ketimpangan sosial. Syamsul Hadi 2004 mengatakan bahwa ada 6 ketimpangan yang terjadi, yaitu ketimpangan desa dan kota. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri manusia di Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi. Yang keenam yaitu ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Yang ketiga, faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor struktural. Faktor ini berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Dapat kita ibaratkan sebagai jaringan listrik yang berfungsi sebagai penyalur energi yang memberi aset ke masyarakat agar dapat dioptimalkan energinya untuk pembangunan diri dan bangsa. 2. Faktor kultural. Faktor kultural atau budaya dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya, apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, suka berkompetisi atau menerima padanya, dan yang lainnya. Yang keempat itu akibat ketimpangan sosial. Yang pertama, kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban maupun masyarakat lainnya. Yang kedua, melemahnya jiwa wirausaha. Hal ini dapat mengganggu perkembangan perekonomian bangsa. Dalam pengembangannya dibutuhkan kemampuan dana, tenaga, kemampuan manajemen, dan peluang berusaha termasuk pasar. 3. Monopoli. Secara istilah, monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar atau penjualan produk, barang, dan jasa di pasar yang ditujukan kepada para pelanggannya. 4. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 5. Kemerosotan moral. Hal ini muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial, tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang kurang mampu saja, tetapi kelompok masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhannya atau mampu juga mengalami kemerosotan moral yang dipicu oleh berkembangnya sikap individualistis dan materialistis. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya, pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.